Apakah kamu takut pada hantu? Bisa jadi jawabannya iya, bisa pula jawabannya tidak. Dan alasannya bisa beragam. Omong-omong soal hantu, cerita kali ini adalah tentang seorang pria yang tidak takut pada hantu, tapi belakangan ketakutan setengah mati setelah benar-benar bertemu dengan sesosok hantu paling menyeramkan. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Tejo terkenal sebagai pria pemberani, dan orang-orang yang mengenalnya mengaku salut pada keberaniannya yang luar biasa. Jadi dia bisa keluyuran kemanapun, ke tempat-tempat gelap atau ke tempat-tempat yang disebut angker, dan dia tidak takut sama sekali. Keberanian Tejo sepertinya diasah oleh pekerjaannya. Selepas SMA, Tejo tidak melanjutkan pendidikan, dan ia memutuskan untuk jadi tukang ojek. Menggunakan sepeda motor yang tak bisa dibilang bagus, Tejo mengadu nasib bersama beberapa tukang ojek lain di sebuah pangkalan yang ada di dekat stasiun. Selama bertahun-tahun menjadi tukang ojek, Tejo telah mengantarkan banyak penumpang ke berbagai tempat. Rata-rata mereka adalah orang yang baru sampai di stasiun, lalu butuh pulang ke rumahnya atau butuh ke alamat tertentu. Pekerjaan sebagai tukang ojek memungkinkan Tejo mengenali daerah-daerah jauh yang sebelumnya tidak ia tahu. Dari situlah keberanian Tejo perlahan-lahan terasah. Pernah, Tejo mengantarkan seorang pria yang perlu pulang ke rumahnya. Karena sudah larut malam, tidak ada angkutan umum. Jadi pria itu lalu mencarter Tejo untuk mengantarkannya pulang. Pria itu ternyata tinggal di daerah pelosok yang lumayan jauh. Perjalanan ke sana bukan hanya berliku-liku, tapi juga melewati persawahan dan perkebunan yang gelap. Ketika berangkat, Tejo dipandu oleh penumpangnya. Tapi ketika pulang, Tejo kebingungan karena sulit mengenali jalan yang tadi dilaluinya. Butuh waktu berjam-jam sampai akhirnya Tejo menemukan arah yang benar, hingga bisa kembali ke pangkalan. Di waktu lain, Tejo mengantarkan penumpang yang rumahnya juga sangat jauh, dengan perjalanan yang naik turun dan berliku-liku. Tejo berhasil mengantarkan penumpang itu sampai ke rumahnya dengan selamat. Namun, ketika dalam perjalanan pulang, motornya bermasalah. Mungkin karena menempuh perjalanan jauh yang naik turun, mesin motor Tejo jadi terlalu panas, lalu mogok. Tejo telah berusaha menghidupkan mesin motornya, tapi motor itu tidak juga menyala. Sementara waktu itu ia berada di jalanan sepi yang kanan-kirinya perkebunan. Tejo pun lalu menuntun sepeda motornya, sambil berharap ada pengendara motor lain yang berpapasan dengannya, dan mau menolongnya. Tapi harapan itu tidak terwujud. Sampai beberapa kilometer Tejo menuntun sepeda motornya, jalan yang ia lalui tetap sepi. Mungkin karena sudah larut malam, atau karena jalanan itu memang jarang dilewati orang. Belakangan, karena kecapean menuntun sepeda motor, Tejo membaringkan badannya di pinggir jalan, di samping motornya yang telah ia kunci, lalu tertidur sampai keesokan paginya. Besok paginya, Tejo terbangun dan mendapati dirinya di pinggir jalan yang sepi, lalu ingat kalau semalam ia kelelahan setelah menuntun motor. Ia pun bangkit dan mencoba menyalakan kembali mesin motornya. Siapa tahu bisa menyala, pikirnya. Kalaupun masih tidak mau menyala, setidaknya waktu itu sudah mulai siang dan kemungkinan ia bisa menemukan bengkel. Ketika Tejo mulai menstarter sepeda motornya, mesin motor itu menyala. Dengan girang, Tejo menaiki motornya, lalu mulai melaju untuk pulang. Kisah-kisah itu hanya sedikit dari banyak kisah lain yang pernah dialami Tejo sebagai tukang ojek. Ada kisah-kisah lain yang sama mencekam, dan kisah-kisah yang pernah dijalaninya itu seperti menempa keberanian Tejo, hingga menjadi sosok pemberani seperti sekarang. Sekarang, Tejo bisa dibilang tidak takut pada apapun. Dan itu sangat menunjang pekerjaannya sebagai ojek pangkalan yang bekerja di malam hari. Banyak orang dari stasiun yang membutuhkan ojek saat larut malam, dan tempat tujuan mereka bisa beragam. Kadang-kadang ada penumpang yang butuh ojek, tapi perjalanan ke rumahnya harus melewati jalan di tengah kuburan.
Rata-rata ojek lain tidak berani, karena sudah larut malam. Tapi Tejo berani, dan dia pun mengantarkan penumpang itu. Hal itu membuat Tejo lebih mudah mendapatkan penumpang, karena tidak pilih-pilih, sekaligus membuat teman-temannya salut pada keberaniannya. Selain itu, penumpang ojeknya juga kadang menambahkan tips untuk Tejo, karena mau mengantarkannya ke tempat jauh yang dianggap menakutkan. Reputasi Tejo sebagai tukang ojek pemberani pun dikenal oleh para tukang ojek lain yang biasa beroperasi malam hari. Ketika ditanya apakah pernah bertemu hantu selama menjalani kehidupan sebagai tukang ojek malam hari, Tejo menjawab sambil tertawa bahwa dia pernah bertemu kuntilanak, sundel bolong, pocong di kuburan, dan aneka penampakan hantu lain, tapi semua itu tidak membuatnya gentar. Ada orang bahkan pernah menantang Tejo untuk masuk ke sebuah rumah yang terkenal angker, dan orang itu menjanjikan hadiah berupa uang. Tejo menerima tantangan itu. Ia masuk ke rumah angker yang ditunjuk, lalu di sana sendirian sampai 1 jam. Setelah itu ia keluar dari sana dengan santai, dan menerima uang hadiahnya. Orang-orang makin salut kepadanya. Sampai suatu malam, terjadi peristiwa yang benar-benar menantang keberanian Tejo, dan kali ini dia seperti kena batunya. Waktu itu menjelang tengah malam, dan seorang wanita keluar dari stasiun, lalu mendekati pangkalan ojek. Wanita itu minta diantarkan ke rumahnya. Ketika dijelaskan alamatnya, para tukang ojek di sana tahu kalau rumah wanita itu melewati kuburan. Mereka pun langsung meminta Tejo untuk mengantarkan penumpang itu. Tejo pun menghidupkan motornya, lalu wanita itu duduk di belakangnya. Mereka mulai melaju ke alamat yang diberikan si penumpang. Seperti yang telah diketahui Tejo dan teman-temannya tadi, perjalanan menuju alamat wanita itu harus melewati kuburan. Tapi Tejo tidak peduli. Ketika akhirnya sampai di kuburan itu, Tejo dengan tenang melajukan motornya di jalanan sempit di tengah kuburan yang gelap, sampai akhirnya perjalanan mencekam itu berakhir. Setelah keluar dari jalan kuburan itu, tidak lama kemudian mereka sampai di alamat penumpangnya. Tejo pun menurunkan si penumpang di depan rumah. Setelah mendapatkan upahnya, Tejo membelokkan motornya untuk kembali ke pangkalan. Tentu saja ia harus kembali melewati jalan sempit dan gelap di tengah kuburan tadi, tapi baginya itu bukan masalah. Ketika sepeda motornya mulai melaju di jalanan gelap di tengah kuburan, Tejo mendapati ada nyala api yang menurutnya aneh. Api itu seperti menyala dari salah satu kuburan di sana. Tejo berpikir, mungkin ada orang lewat sana yang sembarangan membuang puntung rokok yang masih ada apinya. Lalu api pada rokok itu membakar dedaunan kering di kuburan. Karena khawatir nyala api itu akan menimbulkan kebakaran, Tejo pun lalu memutuskan untuk memadamkannya. Tejo berhenti, lalu turun dari sepeda motornya. Ia melangkah menuju api yang masih menyala di salah satu kuburan yang ada di sana. Ketika Tejo sampai pada api yang menyala itu, dia merasa bingung, karena api yang menyala-nyala itu seperti keluar dari dalam sebuah kubur. Itu bukan api yang tanpa sengaja membakar dedaunan kering seperti yang dipikirnya tadi. Semakin memperhatikan, Tejo makin menyadari kalau api itu muncul dari dalam sebuah kuburan, dan kini menyala-nyala mengelilingi kuburan itu. Tejo heran melihat api bisa muncul dari dalam kuburan. Ia berdiri di dekat kuburan yang menyala itu, memperhatikan api yang keluar dari sana, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat jantung Tejo seperti melompat. Tiba-tiba, kuburan yang menyala itu seperti terbuka, lalu dari dalamnya muncul sesosok makhluk yang sangat menakutkan. Sosok itu berwarna hitam dengan tubuh yang ditumbuhi sulur-sulur panjang, sementara kedua matanya berwarna merah menyala. Sebelum Tejo sempat mengatur napas, makhluk itu menyeringai ke arah Tejo, dan menampakkan gigi-gigi panjang sekaligus runcing yang menakutkan. Tejo gemetaran di tempatnya berdiri, merasakan ketakutan yang muncul tiba-tiba. Lalu makhluk mengerikan itu mulai bergerak seperti akan merengkuh Tejo yang ada di depannya. Seketika Tejo sadar ia dalam bahaya. Makhluk menakutkan itu seperti akan menariknya ke dalam kubur yang masih menyala-nyala.
Tejo pun segera mundur, menjauh dari kuburan yang masih menyala, menjauh dari makhluk menakutkan yang masih menyeringai kepadanya. Setelah itu, Tejo berlari menuju ke tempat motornya berada. Begitu menaiki sepeda motor dan mulai menyalakan mesin, Tejo mendapati makhluk mengerikan itu telah keluar dari dalam kubur dan tengah menuju ke arahnya. Tejo segera melaju bersama motornya secepat mungkin, melarikan diri dari makhluk menyeramkan tadi. Motor itu pun terus melaju, membelah malam yang mencekam, di antara gelapnya pemakaman. Tejo tidak tahu apakah makhluk menyeramkan tadi masih mengejarnya atau tidak. Yang jelas, begitu ia akhirnya keluar dari kompleks pemakaman dan mulai melewati jalan raya yang cukup terang, ia mulai bisa bernapas dengan teratur. Meski begitu, Tejo masih terus melajukan sepeda motornya secepat mungkin. Belakangan, peristiwa itu sangat mempengaruhi diri Tejo. Ia yang semula sangat pemberani, kini mulai merasa takut pada hal-hal tertentu. Jika semula ia santai saja mengantarkan penumpang kemanapun, sekarang lebih berhati-hati. Jika dulu dia bisa lewat tengah kuburan sambil tertawa-tawa, kini memilih diam dan waspada. Pendeknya, Tejo kini seperti orang-orang lain umumnya. Memiliki rasa takut sepertinya bukan menjadi kelemahan, tapi justru melengkapi diri Tejo. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.